Jadi emang kata-kata yang mudah diingat itu kata-kata Tuhan. Bahasa manusia itu kan bahasa yang sulit dimengerti ya, penuh dengan rahasia. Maka rahasia itu kan harusnya disitu. Saya berpikir kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Arab itu bahasa sebuah bangsa, atau pengertian Arab itu artinya Tuhan gitu. Rab itu Tuhan. Jadi penggabungan dari 3 huruf. Iya, alif, Ain, ain, Ain. Arab ya. Arabi, Arabun. Kalau Arabi apa artinya? Ya sama. Kalau pakai iya kan bangsa. Gitu. Hah? Kalau Arabi bangsa Arab. Kalau Arab ya umum. Iya, ada nggak dalilnya di Al-Quran? Nah, apa? Mengatakan bahwa diturunkan dalam bahasa Arab atau Arab. Arab. Nah, pengertian Arab di situ itu bahasa Tuhan atau bahasa sebuah bangsa. Kalau bahasa sebuah bangsa berarti orang Arab yang lebih mengerti. Bahasa Tuhan. Kalau bahasa Tuhan tentu harus dipelajari oleh seluruh insan. Dan masalah siapa yang lebih mengerti, siapa yang lebih intens, lebih lebih berkontinuitas memahaminya gitu. Nah, kalau bahasa Arab harusnya orang Arab lebih mengerti karena dengan bahasa ibunya gitu. Tapi kalau bahasa Tuhan berarti jiwa-jiwa di muka bumi ini akan mengerti. Kata-kata itu bisa menjebak sih. Iya, karena terjemahan Al-Quran itu kan beda-beda versi. Sementara satu kosakata itu memiliki makna yang kadang-kadang hampir disepakati banyak orang. Misalnya terjemahan dari Departemen RI itu kan sudah baku seluruh bangsa Indonesia, ya setelah dicetak diperbanyak akhirnya memahami hal yang sama. Tapi Buya Hamka juga menerjemahkan sendiri yang kosakatanya kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Kalau nggak salah Prosihat ya juga menerjemahkan sendiri. Kalau kita belajar di tafsir Jalalain itu beda lagi pemahamannya. Di Padang diterjemahkan dengan bahasa Padang, Sunda pakai bahasa Jawa, atau di Jawa pakai bahasa Jawa gitu. Sementara satu kata itu kan memiliki definisi sendiri gitu. Nah, kalau dirangkai dia menjadi satu bahasa, pemahamannya bisa beda-beda. Mati dulu. Berat. Itu yang mana berat itu sampean. Iya, yang bertanya yang berat. Sebetulnya ada yang berat, ada yang ringan. Saya itu terkadang lebih senang gitu, lebih memilih pertanyaan yang tidak ada jawabannya daripada ada pernyataan yang tidak ada dipertanyakan. Pertanyaan yang tidak ada jawabannya daripada pernyataan yang tidak boleh dipertanyakan. Daripada pernyataan yang tidak boleh dipertanyakan. Berarti dah baku ya sampai di situ, mentok deh. Ya, sementara kan pekerjaan akal itu berpikir terus tanpa berhenti ya.
Karena kalau berjalan itu pada tujuan, kalau sudah sampai pada tujuan tidak ada lagi pertanyaan. Selesai sudah. Bertanya itu sampai pada jawaban. Kalau sudah ada jawaban, nggak ada lagi pertanyaan. Yang ngomong-ngomong, kita itu orang-orang yang telah selesai itu dengan pekerjaan kita. Bahkan saya dulu pernah mengalami fase-fase kemalasan yang luar biasa. Fase kemalasan itu maksudnya gimana? Jadi malas beralasan. Alasannya yaitu terlalu khawatir. Ada rasa kekhawatiran yang begitu luar biasa. Manakala saya mendoktrin atau mendidik anak-anak ini terjerumus ke kesesatan. Ini yang saya lakukan berapa enggak gitu. Ini berapa enggak gitu kan. Ini pemahaman ini berapa enggak gitu. Masalahnya kan Al-Quran ini ketika kita melihat Al-Quran tidak hanya dengan Al-Quran kok saja, mesti ada kata-kata pendamping gitu. Penyemangat, motivasi. Ya penyemangat motivasi itu ya kita ambil dari mana? Dari naskah agama itu, dari hadis, gitu. Terus dari kaul ulama. Empat. Terus ada lagi masa-masa penuh dengan kekafiran. Bahwa pada saat itu, saya itu paling kafir di dunia itu. Paling kafir Di dunia, maksudnya gimana? bahkan melebihi Firaun istilahnya seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi ini hitam. Merasa sendiri. Merasa itu perasaan Zauqiyah itu timbul dengan ini hitam. Ini perasaan hitam. Tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa memahami apa-apa. Seolah-olah sholat pun salah ini. Wudu pun salah. Perasaan. Dan ini tidak natural juga, tidak sehat. Tapi ini datang dengan sendirinya tanpa ada sebab. Apa khatam Quran umur berapa? 3 MP. Ketiga SMP. Khatam membaca Quran atau itu sudah hafal 30? Apa 30? Nah untuk menghafal 30 itu berapa kali mengulang-ulang bacaan itu? Ya tergantung. Enggak, maksudnya yakin nih sudah hafal 30 juz tanpa ada yang tertinggal atau yang terlupakan. Oh, setelah proses ya. Tidak proses. Setelah proses 1 bulan kita berturut-turut 2 hari hatam, 3 hari aktivitas Quran. 1 bulan tuh ngulang terus. Bahkan pada saat 1 bulan ulang terus saya boleh silahkan tes saya. Apa? Silahkan tes saya. Saya sama teman-teman. Gak ada yang salah satu. Ketika ada yang salah satu pun diulang lagi. Nah ini hafalan ini apa tahu ini ayat berapa dari surat apa juz berapa itu tahu? Tahu. Sampai sekarang Ayat berapanya nggak tahu. Karena itu paling kita menghafal 5 juz. Kalau nomor ayat itu sampai 5 juz, nggak semua. Jadi disebutkan ayatnya Tahu. tapi itu ayat berapa dari surat apa enggak? Ada yang lupa gitu. Iya. Ayatnya hafal tapi ayat berapanya lupa gitu. Iya. Nomor ayatnya. Nomor ayatnya gitu. Jadi itu sebulan diulang sampai yakin hafal. Iya. Tapi apakah Al-Quran itu setelah kita hafal bisa hilang? Bisa. Hafalan itu? Bisa. Ya, karena orang yang sudah melengkapi Al-Quran itu adalah martabatnya sudah mungkin. Ya. Jadi sekalipun dia 2 tahun ataupun beberapa tahun-tahun ditinggalkan akan hilang sama sekali. Walau 1 huruf. Jadi Al-Quran yang mungkin itu adalah Al-Quran yang telah kembali ke asalnya, ke dadanya. Mulai dari dada dia kembali ke dada. Itu Al-Quran yang mungkin. Adakah umat-umat seperti itu ya? Ada. Yang nggak bakal hilang. Jadi itu yang dimaksud dengan hafalan itu harus dipertanggungjawabkan itu. Seperti itu. Makanya
Kalau dibilang berat ya seberat cuma hafal. Jadi kita ada ikrar setia dengan Quran, yang mana pekerjaan itu selain daripada apa itu tidak boleh diutamakan. Itu seperti itu. Iya. Kalau begitu, bagaimana kita jawab duniawi kita bagaimana, Pak? Ya kan kita mesti nyari duit juga, apalagi kita berkeluarga, punya istri, punya anak. Sementara bagi penghafal Quran, mengulang hafalan adalah hal yang paling utama. Sebetulnya jawaban seperti itu sudah kita temukan kemarin. Jadi mengulang bacaan itu tidak mesti dengan lisan. Mengulang hafalan itu tidak mesti dengan mulut. Ada kalanya dia diulang dengan pikiran atau diulang dengan imajinasi. Contoh seperti pikiran itu kan senantiasa keluar ya. Ketika kita sholat aja contohnya, pikiran itu mesti keluar dari sholat. Apakah itu disalahkan atau tidak? Kondisi seperti itu. Ya, itu mah ahli fikih yang tahu. Kalau pikir tidak menyalahkan, karena bukan ranahnya. Tapi konteks kekhusyukan kita sholat bagaimana? Khusyuk itu dibahas sama rohani. Maka antara syariat dengan akad itu kan al-azlum dalam artian saling berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Dan tidak berseberangan. Tidak. Terus berkaitan dengan hafalan tadi, orang yang lagi sholat, terus dia hafal Quran, seumpama pikiran yang mengembara, kenapa tidak mengembaranya ke hafalan? Oh iya. Berarti membaca Quran dalam menghafal Quran dalam sholat. Jadi menghafal di pikiran itu bisa kita kerjakan di semua aspek. Jadi kita menyita waktu sebetulnya. Adapun yang saya katakan tadi, menyita waktu itu adalah ketika apa itu dibaca dengan lisan. Berarti butuh jasadnya dikhususkan membaca, melisankan Quran. Artinya dalam berbincang-bincang begini, pikiran Abah bisa menghafal Quran. Kalau kita mau, ada kesungguhan. Kalau kita mau bisa, kalau tidak mau tidak bisa. Ya, kalau begitu dari segala aktivitas kehidupan ini tidak diganggu dengan hafalan berarti. Kita beraktivitas seperti biasa, tapi kekhusukan kita tetap mengulang hafalan begitu. Kan dalam mengendarai mobil sekalipun motor kita bisa menghafal kok. Kesadaran kita dalam mengendarai kita ada, terus pikiran kita baca Quran ya. Dia tidak ada tertinggal saat aktivitas. Seperti itu sering Abah lakukan. Biasanya. Dalam perjalanan itu biasa berapa juz bisa diulang? Semacam perjalanan 1 jam. Itu bisa 4 juz atau 5 juz. Perjalanan 1 jam. Itu kan dalam kondisi diam. Kondisi mana? Iya, artinya konsentrasi mata kita ke penglihatan, tapi konsentrasi pikiran ke ingatan bacaan Quran itu. Tapi kalau berdialog seperti ini kan terbagi seperti kita. Berarti kalau begitu orang penghafal Quran sebenarnya lebih banyak diam sebenarnya ya. Karena diamnya itu adalah mengulang hafalan, mengulang bacaan. Nah, sebenarnya bagaimana cara merawat Al-Quran itu di diri kita? Di dalam tubuh ini ada 2 sifat. Satu ingat, yang satu lagi lupa. Ketika saya menemukan lupa dalam hafalan, maka di situ kita tidak ada daya dan upaya untuk bisa mengembalikan ingatan itu, enggak ada. Setelah la haula wala quwwata illa billah itu biasanya muncul. Berarti
ketika kita lupa sedemikian rupa memaksa diri untuk mengingat, nggak ingat itu ya, akan sulit mengingatnya. Jadi solusi untuk dia kembali kepada ingatan itu ikrar diri. ikrar diri. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Setelah itu biasanya kembali lagi hafalan. Itu salah satu merawat. Jadi ketika kita menemukan lupa dalam diri, cepat berpasrah diri ke Allah ya. Iya. Tapi dengan kita mencaci maki lupa ya. Bahwa memang lupa itu salah satu bentuk, mungkin kalau diartikan makhluk itu ada manfaat buat kita untuk istirahatnya pikiran. Oh. Jadi dia ada manfaatnya juga. Jadi ketika kita lupa, bukan kita menghujat si lupa ini ya, bukan menghujat diri ya. Persoalan kita yang banyak ini kan cenderung menghakimi diri sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Ketika kita berbuat salah, kita justru membenci diri sendiri gitu. Jadi menyesali kesalahan itu justru membuat diri kita termotivasi membenci diri sendiri. Lalu kapan mencintai diri sendiri gitu? Sulit jadinya. Mestinya kan menerima aja. Iya, kan manusia itu kan sifatnya menerima. Terus kalau misalnya penghakiman itu kan di manusia itu tidak ada sifat hakim, tidak disandarkan sifat hakim ke manusia. Maka hakim itu kan sifatnya Tuhan. Berarti kalaupun kita melakukan kesalahan, di satu sisi kita menyesali, tapi di sisi lain penyesalan itu harus diikhlaskan kita salah. Gitu. Ada ikrar. Nah, berarti pertobatan itu sebenarnya bukan berarti kebencian terhadap masa lalu yang gelap, tetapi mengikrarkan untuk tidak kembali ke kegelapan itu. Gitu. Oh, semacam ini ya. Kalau orang nikah itu kan ijab kabul itu halalnya nikah itu kan karena sebenarnya pernyataan ijab kabul. Berarti kalau orang berpisah dengan kegelapan semacam mentalak kegelapan itu dalam dirinya ini. Ya, cerai dah ada. Apalagi talak 3 ya. Ini yang berat. Nah sekarang Abah kalau lagi ini ngetes para penghafal Quran, berapa orang penghafal Quran itu Abah dengar dengan surat yang berbeda, tapi Abah tahu kesalahannya itu. 3 orang maksimal. 3 orang membaca surat yang berbeda itu masih konsen tuh salahnya. Salah itu bukan hanya hafalan, termasuk makhrajnya juga. Ya. Jadi kan sukmak itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah kalau yang tingkat apa namanya Pak? Tingkat tertinggi dari penghafal Quran itu apa namanya? Silahkan. Tingkat maksudnya? Ya kemampuan orang mendengar. Oh, pada waktu bersamaan gitu. Itu yang sudah terjadi di Kudus. Itu 7 orang pada waktu bersamaan. 7 orang bersamaan. Satu yang salah kedengaran. Tapi bagi apakah itu hal yang biasa atau itu luar biasa? Berhubung azan subuh, nanti kita sambung lain waktu Bah dialog ini. Sahabatku, ini bincang-bincang sama Abah di rumah Abah menjelang subuh. Jadi kondisinya begini, tanpa rekayasa. Mudah-mudahan bincang-bincangnya ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.